Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Selamat datang para hadirin dalam diskusi malam ini. Puji syukur kita panjatkan malam ini kita dapat berkumpul bersama lagi dalam diskusi Caknurian Urban Sufism bersama Prof. Komarudin Hidayat, part 52 dengan tema film horor Indonesia, Ngeri Tapi Laris. Sebelum diskusi dibuka, izinkan kami menyampaikan catatan untuk para peserta diskusi malam ini. Yang pertama, mohon menggunakan nama akun Zoom yang sama dengan nama yang didaftarkan pada registrasi kelas Urban Sufism untuk menghindari resiko gangguan dari penyusup saat diskusi berlangsung. Yang kedua, mohon pastikan mikrofon dalam keadaan mute saat kelas sedang berjalan, kecuali moderator mengizinkan untuk mengaktifkan mikrofon. Ketiga, paparan akan disampaikan oleh para narasumber dan Prof. Komarudin. Kemudian sesi Q&A akan dibuka. Keempat, peserta dapat bertanya dengan mengetikkan pertanyaan di kolom chat dan pertanyaan akan dibacakan oleh kami. Bila ada pertanyaan yang perlu diperjelas, peserta dapat mengangkat tangan terlebih dahulu dengan mengklik opsi raise hand moderator. Kelima, oleh karena waktu terbatas, kami mohon maaf sebelumnya bila tidak semua pertanyaan dapat disampaikan dan dijawab. Selanjutnya adalah perkenalan dengan para Kok nggak ada suara ya? Mati ya. Ya, kayaknya di Nadianya, Mas. Ya. Nggak ada suara, Nat? Sinyalnya, karena itu nggak ada pergerakan di wajah. Oke, sementara nunggu Mbak Nadia, saya ambil alih sebentar. Mungkin untuk pembukaan kita akan mendengarkan dulu dari Pak Komar. Silakan Pak. Oke. Baik ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf internetnya, Prof. Oke ya, aku ngasih Buka pembukaan aja. dulu ya, Nat. Iya, silakan, Prof. Oke. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu rasulillah, amma ba'du. Terima kasih teman-teman semuanya, terutama Mas Anung Pramantyo dan Nadia. Tema malam hari ini sangat menarik ya, tentang film horor yang begitu berkembang di Indonesia. Secara psikologis ya, ini salah satu dugaan saya gini, bahwa masyarakat modern yang serba saintifik, itu kadang-kadang ada kejenuhan, ada rasa lelah ketika semua dirasionalkan. Dan ada kalanya orang itu butuh ruang yang jeda untuk masuk bidang kesenian, tapi juga sesungguhnya dalam diri manusia itu ada power, kapasitas, ruang, logos dan mitos. Logos itu mengarah pada pemikiran yang logik, rasional, itu menjadi basis ilmu pengetahuan. Sedangkan mitos ini juga punya irisan dengan kepercayaan keagamaan dan juga mitos-mitos lain. Dan dengan adanya mitos itu, maka kemudian kita ada ruang untuk berimajinasi, bereksplorasi, masuk pada wilayah-wilayah yang tidak saintifik dan kering. Nah itu satu. Oleh karena itu manusia itu sungguhnya ada juga sebutan sebagai storyteller being. Manusia itu makhluk yang suka berdongeng, storyteller being. Tapi jangan lupa bahwa dulu sebelum logos berkembang, manusia itu didominasi oleh mitos-mitos. Serba dewa, serba Tuhan. Pada masyarakat tradisional, kepercayaan mitologis itu kan kuat sekali. Saya tumbuh lahir di desa, itu banyak sekali tempat-tempat yang angker, namanya gendruwo, kuntilanak, lampor, demit, tuyul, setan, banyak sekali di Jawa. Itu ungkapan-ungkapan yang mengarah pada mitologi, tapi sekaligus mengandung horor. Nah, horor ini juga menarik.
Karena juga itu merupakan satu rekreasi emosional. Jadi kalau orang misalnya ada rekreasi lidah, kuliner, itu pengalaman baru bagaimana ada sensasi makanan. Kadang-kadang emosi kita itu butuh sensasi hiburan. Misalnya lihat horor, walaupun itu film tapi menakutkan tapi film. Ini kan paradoks ya. Kadang kita itu ingin hal yang menakutkan, walaupun itu film, makanya hal-hal yang menantang emosi itu akan laku, menarik, lebih-lebih kalau itu dikemas demikian rupa, sehingga ada titik temu antara mitos dan logos. Nah di Indonesia, ini ada tren, bukan tren sungguhnya basis kultural, bukan basis ya, di antara watak-watak budaya yang tumbuh di Indonesia, di Jawa lebih-lebih, itu kan kuat sekali pada mitologi-mitologi itu. Kalau udah diskusi misalnya ya, itu lari pada agama sudah takdir Tuhan. Itu sudah nanti nggak ada diskusi lagi. Begitulah kehendak Tuhan. Jadi ketika misalnya kita bicara demokrasi rasional, ya dia jadi presiden udah takdir Tuhan. Udah gitu udah nggak ada diskusi lagi. Itu sungguhnya ada irisan antara sikap-sikap keagamaan dan sikap-sikap mitologis. Malam hari ini kita ingin dengarkan dari aktor produsen ya yang tidak asing lagi, kira-kira bagaimana logika yang mendasari imajinasi produksi film-film horor itu kira-kira bagaimana? Sebab pada akhirnya yang menentukan market itu kan pasar, dan ternyata pasarnya laku. Jadi satu itu, kedua, kira-kira kalau toh itu disurvei, mereka mendapatkan hiburan tapi horor tapi hiburan. Ini kan paradok. Nah nanti kita bisa tanya mengapa itu muncul. Di Barat saja masyarakat yang sangat saintifik katanya itu juga tetap kok laku kok mitos-mitos film-film seperti itu. Saya jalan-jalan ke berbagai negara itu ada kok konsep, bukan konsep ya, tempat-tempat yang angker itu ada di mana-mana. Jadi tidak hanya khas Jawa, khas Indonesia, kepercayaan pada tempat-tempat yang angker, yang mistis dan sebagainya itu juga dikenal di negara yang katanya maju. Nah oleh karena itu saya sampaikan sekali lagi terima kasih. Malam hari ini akan memberikan satu wawasan horizon, teoritis dan empiris, bagaimana memahami, walaupun saya juga percaya bahwa ada kalanya memang kita itu membutuhkan suasana jeda kok. Misalnya mengapa umroh itu ramai sekali, orang yang butuh suasana batin yang jeda dari rutinitas yang sangat saintifik. Dan dalam kajian penelitian radikalisme keagamaan itu banyak juga orang-orang yang dari segi pendidikannya rasional, saintifik, tapi mereka juga mudah juga kena doktrin-doktrin itu. Ini ada satu celah memang dalam diri manusia itu untuk mendapatkan satu masukan ruang yang memang tidak selalu saintifik. Tapi ya itu bisa jatuh pada keyakinan keagamaan, bisa doktrin, tapi bisa kemudian juga ada ruang untuk menikmati hal-hal yang sifat horor-horor seperti itu. Saya rasa itu pengantar dari saya, jadi saya akan mengikuti di perjalanan ini. Saya lagi on the way ke bandara jemput jenazah Zumadi Azra dari Kuala Lumpur, dan nanti diperkirakan jam-jam 9 tiba terus ke Ciputat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Komar sudah membuka. Selanjutnya kita persilahkan Mas Hanung sebagai pembicara pertama. Sebelumnya sedikit bio untuk para hadirin. Mas Hanung hingga 2019 adalah nominator 11 kali sutradara terbaik, di mana 2 kali diraihnya melalui film Brownies tahun 2005 kalau nggak salah, dan Get Married tahun 2007. Silahkan Mas Hanung mulai paparannya. Terima kasih sekali atas waktunya buat Pak Komarudin juga. Sangat senang sekali bisa berbincang-bincang di sini. Sebetulnya sebetulnya ini sebenarnya lebih tepat di sini yang berbicara adalah sutradara film horor gitu kan. Dibandingkan dengan saya jarang sekali membuat film horor gitu.
Tapi menarik sekali ungkapan pemaparan dari Pak Komarudin Hidayat soal mitos dan logos tersebut gitu kan. Kalau saya sebetulnya merujuk pada pemaparan Pak Komarudin Hidayat bahwa kenapa soal mitos dan logos tersebut, kenapa masih ada orang yang percaya mitos gitu kan, sementara logos sedang sangat berkembang sekarang gitu kan, kayaknya kok aneh gitu kan sebetulnya gitu. Nah ini juga merujuk pada beberapa catatan-catatan riset kecil-kecilan saja gitu kan. Di Indonesia itu film saintifik tidak laku, bahkan sekelas Star Wars saja itu tidak laku di Indonesia. Jadi Star Wars yang science fiction gitu, terus atau segala sesuatu yang sifatnya science fiction di Indonesia itu tidak diterima. Sebaliknya film yang mengandung mitologisasi mistik, apalagi hantu gitu, itu sangat diterima. Itu tidak hanya di Indonesia, itu di Asia. Makanya produksi-produksi film horor justru banyak sekali diproduksi di Asia. Korea, Jepang, Thailand terutama. Thailand itu salah satu negara, bahkan mungkin satu-satunya negara di Asia yang aktif memproduksi film horor, dan film horor itu lebih banyak penontonnya dibandingkan dengan film yang di luar horor. Di Malaysia, dengan negara yang populasi mayoritas penduduknya itu Muslim, dan Muslimnya juga Muslim yang sangat garis keras ya dibandingkan dengan Indonesia, itu juga perolehan penonton itu horor itu paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Hanya ini sekarang kemarin ada fenomena baru Mat Kilau gitu kan, itu menjadi film terlaris di Malaysia sepanjang masa bahkan. Tapi sebelum Mat Kilau itu menariknya ada film horor yang dibalut agama judulnya Makmum. Makmum itu juga penontonnya banyak dengan sutradara yang sama gitu. Nah, kenapa seperti itu gitu kan? Ya karena memang kalau saya sih melihatnya karena memang Asia itu sangat kental sekali dengan kebudayaan dan mitologisasi karena terkait dengan agama. Jadi di Thailand agama Buddha sangat kuat sekali. Terus kemudian di Jepang juga sama. Maksudnya bukan agama Buddha, di Jepang itu terkaitan dengan agama kuat. Korea juga seperti itu. Indonesia apalagi. Jadi kemunculan film-film horor itu justru muncul di Asia, di negara-negara di mana agama itu masih mendominasi dibandingkan dengan di Eropa. Di Eropa itu kan agama itu sudah dianggap sudah dianggap sebagai suatu hal yang bukan sebuah jalan keluar utama gitu loh pada masyarakatnya, apalagi Amerika gitu. Dan Amerika itu memang secara demografi dan secara geografis juga itu letaknya terutama di LA ya, terutama di Los Angeles tempat pabriknya film, itu letaknya itu memang berhadapan langsung dengan segitiga Bermuda. Jadi ada semacam pergerakan atau kejadian-kejadian alam yang sifatnya sangat saintifik gitu di sana. Ya kan, misalnya ada piring terbang, ada apa segala macam, itu selalu dikaitkannya dengan saintifik, ya kan. Ya itu mungkin bagian dari tradisi berpikir mereka ya, di mana tradisi berpikir orang-orang Amerika, orang-orang Eropa itu memang dari awalnya memang dari tradisi yang agama yang kuat sekali, Yahudi yang sangat kuat, yang sangat taat, Kristen, Katolik yang sangat taat, tapi kemudian akhirnya mereka tidak percaya dengan itu semuanya dan akhirnya berbalik menentang mereka dan menggunakan media-media seni seperti film itu kan untuk melakukan pemberontakan terhadap dominasi gereja, agama dan sebagainya. Nah, sementara di Indonesia
Karena memang di Indonesia film itu muncul baru di tahun-tahun 1930 ya kan, pertama kali film Lutung Kasarung itu diproduksi itu pun juga bukan orang Indonesia yang memproduksi, tetapi orang Belanda, Mas Yan gitu. Jadi tradisi film secara secara masif itu tuh Indonesia paling tertinggal. Karena itu makanya bahkan sampai hari ini itu orang menonton di gedung bioskop itu tuh bukan sesuatu hal yang utama, dan baru merasakan bioskop itu tuh baru akhir-akhir ini. Bioskop ternyata seperti ini ya gitu kan. Itu karena banyak sekali orang yang tidak pernah menonton bioskop. Itu pada saat fenomena Ayat-Ayat Cinta tahun 2009 itu tergambar sekali bahwa sampai mereka nonton itu tuh sampai bingung mau ke toilet itu tuh, dan memanfaatkan toilet itu tuh seperti apa, toilet bioskop seperti apa, itu kebingungan. Jadi memang tradisi menonton, kemudian dialektika film penonton Indonesia terhadap film Indonesia itu sendiri itu tuh sebetulnya itu masih muda sekali, sehingga ya sebagaimana tadi yang disebutkan bahwa awal-awalnya masyarakat di Indonesia atau masyarakat dunia itu tuh sangat mitos sekali, baru kemudian munculnya Logos itu setelah muak semua dengan mitos gitu kan, akhirnya kemudian muncul Logos gitu kan. Nah, Indonesia ini gitu kan, ini kalau dalam pengamatan saya, Indonesia ini Logosnya itu belum jalan gitu loh. Masih mitos, masih masyarakat kebanyakan itu masih mitos gitu kan. Dan itu juga bisa ditangkap dari beberapa karya-karya film horor dari tahun 1970 sampai tahun 2022 ini, ada lebih dari 500 judul film horor dibandingkan film-film drama itu sendiri. Saya pikir itu saja untuk mengawali ini dan menjawab pertanyaan kenapa sih film horor itu sangat laku gitu kan. Kalau saya itu tadi pemaparan saya. Saya pikir itu saya kembalikan, monggo ini bisa jadi bahan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Hanung. Pembicara kedua, Mbak Anissa Winda Larasati, adalah lulusan studi media, memperoleh gelar sarjana dari program studi jurnalistik UNPAD. Ia juga meraih gelar master dari UGM Yogyakarta dengan jurusan kajian budaya dan media. Saat ini Winda berprofesi sebagai dosen luar biasa pada program studi televisi dan film di Universitas Padjadjaran. Minat penelitiannya terletak pada bidang studi film dan media, gender dan seksualitas, serta analisis wacana. Winda telah menulis di beberapa jurnal nasional dan internasional bereputasi. Silakan Winda. Oh iya, saya belum ngasih welcoming ke Winda ya. Makasih Win. Oke. Terima kasih. Makasih aku ikuti ya, makasih aku nikmati banget. Iya. Saya juga terima kasih sama Pak Komar karena sudah diundang ke acara ini, dan terima kasih Mbak Nadia sudah memperkenalkan saya. Jadi kalau dalam topik hari ini kan kenapa sih horor itu laris gitu loh. Sebenarnya karena manusia itu curious species. Memang sudah ada bawaan seperti itu. Jadi biasanya orang tuh suka nonton film horor tuh pertama untuk stimulasi ya. Jadi stimulasi kan muncul adrenalin ya untuk nonton film horor. Terus juga kita dapat mendapatkan adrenalin itu dari nonton film horor. Kita merasakan excitement dan joy gitu loh, kebahagiaan dari ketakutan itu agak berlawanan gitu loh. Terus kita juga biasa nonton film horor tuh untuk mendapatkan pengalaman baru gitu. Ada pengalaman baru tapi tanpa perlu ada di dalamnya. Kita juga nonton film horor tuh membantu kita secara aman untuk memuaskan rasa ingin tahu tentang sisi tergelap manusia, karena biasanya horor itu menjadi tempat di mana hal-hal menyimpang terjadi. Salah satunya adalah perempuan yang menjadi hantu gitu loh. Tadi kalau Mas Hanung bilang jumlah film horor dari 1970-an sampai 2022 sekarang itu tuh lebih dari 500. Ini kebetulan saya baru nulis buku tentang film horor, gitu saya mengkaji, memetakan
580 film horor dari tahun 1970 sampai tahun 2020. Ada 580 film. Kenapa dari 1970? Karena waktu itu diawali film Lisa ya, 1971 sama Beranak Dalam Kubur, itu sebagai, bisa dibilang sebagai peletak dasar horor Indonesia ya. Walaupun sebelumnya sempat ada misalnya film Ope Chua yang tentang siluman ular putih itu ya, tapi yang pertamanya itu adalah Lisa tadi gitu loh, bercerita tentang Lisa yang mau dibunuh oleh Dora, kakaknya gitu, karena Doranya iri sama Lisa sedangkan Lisanya tuh hamil gitu-gitu lah. Nah, terus untuk tadi bahan diskusi juga, kenapa sih di Indonesia horor itu masih laku gitu loh, apa karena kita percaya mitos atau segala macam. Tapi kalau berdasarkan studi yang saya lakukan sih, karena kalau di Indonesia tuh pertama kan based on urban folklore gitu loh. Jadi di situ timbul. Mohon maaf Winda. Mohon maaf untuk hadirin yang belum mute mikrofonnya, tolong di mute. Terima kasih. Ya. Silakan Win. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Jadi di kita juga orang-orang itu masih percaya sama hal-hal supranatural. Sebenarnya kalau di luar negeri pun juga horor itu laku, bahkan untuk di jenjang akademis itu ada horror studies, gothic horror studies kalau di Eropa karena ada tradisi gothic. Tapi kalau di Indonesia khususnya ya, itu karena masih banyak masyarakat yang percaya dengan hal-hal supranatural. Jangankan film horor, ini kalau kita lihat di YouTube itu tuh banyak banget video-video exorcism, atau yang kemarin tuh pesulap Hera sendiri yang bikin marah dukun, itu tuh laku banget karena kita masih percaya akan supranatural itu. Sosok hantu perempuan juga banyaknya tuh kuntilanak ya. Kalau dari 580 film tuh sekitar 352 kalau nggak salah itu tuh kuntilanak, sosoknya perempuan. Ceritanya tuh either dia hamil terus dibunuh karena korban perkosaan atau karena sejenisnya lah gitu loh. Jadi kayak mereka tujuannya untuk balas dendam gitu loh. Terus selain perempuan dalam film horor yang menjadi antagonis utama, di sini juga tadi sebelum acara ini mulai sempat dibahas, kenapa sih kok kalau di film horor Indonesia khasnya itu Ustadz tuh selalu menjadi penyelamat ya. Kalau dalam film horor itu sebenarnya karena ada wacana dari Orde Baru, jadi dulu tuh 1980-an ya, kalau nggak salah mungkin Mas Anung juga tahu, ada aturan ya Mas ya dari BSF bahwa kebaikan harus menang lawan kejahatan. Nah, kebaikan itu direpresentasikan dengan Ustadz yang menjadi Deus Ex Machina, jadi penyelamat gitu loh di akhir. Kejahatan itu ya dari hantunya itu sendiri. Nah, itu tuh sebenarnya warisan dari BSF, Badan Sensor Film, yang di bawah Departemen Penerangan dulu. Nah, terus itu sampai 98 lah. Terus mulai reformasi 2001, religiusitas itu mulai ditinggalkan karena sudah tidak ada aturan lagi dari Departemen Penerangan, dari BSF gitu loh. Jadi diawali filmnya Mas Rizal Mantovani yang Jelangkung, di situ Ustadz tidak lagi menjadi tokoh yang penyelamat gitu loh, the hero of the horror movie gitu loh. Tapi setelah itu setelah ada sekularismenya di situ karena tidak menggunakan agama yang ada ustadznya lagi, masih ada tuh sisa-sisa horor lain yang biasanya disebutnya big class movie gitu ya, bukan yang box office. Masih ada kok ustadz-ustadz yang menjadi penyelamat dalam film horor. Nah, itu muncul lagi, kenapa kok masih ada, padahal di Jelangkung kan udah nggak ada, terus udah nggak ada aturan dari BSF. Itu salah satunya adalah munculnya wacana keislaman baru di Indonesia. Salah satunya karena filmnya Mas Anung, seperti tadi yang saya bilang. Jadi ayat-ayat cinta ini menjadi salah satu film yang menorehkan sejarah gitu lah ya. Nggak hanya di film Indonesia in general, tapi di film horor dia juga membawa dampak bahwa muncul nih hantu-hantu yang mistis gitu loh. Muncul lagi hantu yang mistis yang mesti memang dilawan dengan ustadz. Nah, terus mulai kesinilah film-filmnya Joko Anwar ya, yang memang Joko Anwar, Mo Brothers gitu loh, mengembalikan sekularisme seperti yang dilakukan oleh Rizal Mantovani di filmnya Jelangkung di 2001.
gitu. Jadi sekarang kalau di film Pengabdi Setan yang pertama, yang kedua itu Ustadz sudah tidak lagi menjadi penyelamat ya, Deus Ex Machina of the movie. Nah, yang menjadi PR sebenarnya, bukan PR sih, yang menjadi ini mumpung ada Mas Hanung di sini, mungkin tantangan, challenge selanjutnya untuk sutradara Indonesia adalah bagaimana menciptakan film horor yang tidak memosisikan perempuan sebagai antagonis, sebagai hantu atau sebagai monster. Karena tadi yang saya bilang dari 580 film horor itu 350 sekiannya hantunya kuntilanak, itu kuntilanak doang, belum yang sundel bolong segala macam. Jadi walaupun misalnya saya ambil contoh filmnya Joko Anwar yang Pengabdi Setan pertama, walaupun di situ dia mengedepankan sekularisme gitu loh, tidak, ustadznya mati kan di situ ya, ustadznya mati, di Pengabdi Setan 2 juga mati, tapi di situ kalau kita lihat masih ada sisa-sisa misoginisme atas perempuan. Kalau kita tahu misalnya di film Pengabdi Setan tahun 1980-an, sang ibu Mawarni itu kan bisa dibilang breadwinner of the family ya. Dia penyanyi, dia bekerja di ranah publik, dia juga yang menjadi itu tadi breadwinner, pencari nafkah utama dibandingkan dengan bapaknya, karena bapaknya waktu sebenarnya tidak diceritakan sih ya. Tapi di situ justru hal yang anomali ya di tahun 1980-an, karena kan perempuan dulu tuh harusnya kerja domestik segala macam, nah sedangkan Mawarni itu enggak. Jadi dia di situ apa ya, dimonsterisasi dengan cara dia sakit lah, terus kayak nggak punya anak, ikut sekte gitu loh segala macam, terus dia berubah menjadi ibu yang harusnya melindungi anak-anaknya, bekerja di domestik, itu jadi sumber teror di rumah-rumah yang harusnya itu menjadi tempat yang aman. Jadi walaupun meniadakan religiusitas dalam film horor, tapi perempuan masih terus dijadikan sebagai hantu, sumber teror. Begitu juga yang terjadi di filmnya Perempuan Tanah Jahanam. Di situ Ibu Christine Hakim yang jadi Ninis nih, di situ kan dia menjadi ibu dari kepala desa, dari Kisap tadi ya. Berarti kuasa dia lebih tinggi dibanding Kisap tadi. Jadi di situ dia menggunakan ilmu hitam yang membuat seisi desa menjadi kena kutukan gitu loh. Dia lagi, seorang ibu lagi sumber teror. Jadi masih banyak misoginisme di film horor ini. Saya ngambil contoh 2 karena ini yang menjadi subjek mikroskopis di studi saya gitu loh. Jadi apakah memang masyarakat Indonesia gitu loh benci perempuan secara umum? Tentu enggak. Kita pasti menyayangi ibu kita, kakak, adik segala macam. Tapi masyarakat kita itu mungkin secara sadar atau enggak, conscious atau unconscious itu belum bisa menerima perempuan yang memiliki derajat lebih tinggi dibanding laki-laki. Derajat di sini misalnya kayak tadi Mawarni di Pengabdi Setan, dia breadwinner family, dia yang lebih terkenal mungkin dibanding suaminya karena dia penyanyi gitu loh, lagunya di mana-mana. Terus misalnya tadi Ninis nih, dia diposisikan sebagai ibu dari Kisap tadi, kepala desa yang powernya lebih tinggi gitu loh. Jadi kayak satu sisi mungkin bisa dibilang ini kan woman empowerment nih, perempuannya lebih vokal gitu loh. Nah, tapi di satu sisi mereka secara tidak langsung dijadikan sebagai sumber teror. Gitu sih sebenarnya yang menjadi tantangan bagi sutradara di Indonesia untuk film horor. Kurang lebih seperti itu saja. Saya kembalikan ke Mbak Nadia. Terima kasih banyak, Winda. Mungkin Mas Hanung ada tanggapan? Challenge? Dibuka dulu saja, Mbak, tanya jawab apa mungkin ada perspektif yang berbeda. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin 2 ya. Saya bacakan ya, saya izin bacakan. Sejauh mana scientific temper dalam masyarakat akan berpengaruh pada popularitas film horor? Scientific temper dalam masyarakat. Mungkin Mas Hanung bisa memberikan respon. Buat saya sih sebetulnya misalnya semakin berkembang pemikiran-pemikiran yang sifatnya saintifik di kalangan masyarakat, terus kemudian masyarakat, saya mengandai-andaikan saja seandainya Indonesia itu masyarakatnya itu sudah
Pertama, melek literasi, ya kan. Terus kemudian tidak mudah termakan hoax, misalnya seperti itulah gitu kan. Film horor tidak serta-merta menjadi hilang begitu saja gitu kan. Karena mungkin berkurang ya, atau mungkin justru film horor itu justru berkembang lebih saintifik lagi. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita menonton film horor, itu tuh horor itu dianggap sebagai sebuah genre yang seru sebetulnya. Seru itu satu, kemudian yang kedua itu seperti bebas apa ya, bebas nilai gitu. Saya bahkan punya keinginan, bukan keinginan, saya punya ide gitu kan. Karena kita susah membuat film yang mengungkap peristiwa 1965 gitu kan. Maka peristiwa itu saya bikin horor. Betul-betul bikin horor. Itu terjadi di film saya Lentera Merah dan Legenda Sundel Bolong gitu. Jadi di film saya Lentera Merah itu hantunya itu komunis gitu loh. Ya karena memang film peristiwa 1965 itu kan komunis itu kan sekarang itu seperti hantu itu kan yang terus dihidupkan gitu kan. Ditakut-takuti gitu kan. Bukan ditakut-takuti, dipakai untuk menakut-nakuti gitu kan, terutama kalangan agamis gitu kan, agar supaya dia ya takut gitu, menimbulkan teror gitu kan. Nah itu jadi kan, dan itu juga merujuk pada sejarah film horor itu sendiri di dunia. Itu pertama kali muncul film horor itu judulnya Kabinet Dr. Caligari. Kabinet Dr. Caligari itu muncul di Jerman di saat pasca perang, pada saat Jerman mengalami kekalahan perang, gitu kan. Jadi masyarakat Jerman itu pada saat kekalahan perang itu tuh itu horor sekali katanya, gitu kan. Dan sutradaranya mengadaptasi situasi itu menjadi sebuah film judulnya Dr. Kabinet Caligari. Jadi seniman si sutradara tersebut, saya lupa namanya, sutradara itu tuh membuat film horor itu tidak serta-merta untuk sekedar menakut-nakuti, tetapi memang itu sebagai sebuah bentuk apa ya, bentuk ekspresi seniman terhadap situasi yang ada, dan merujuk kepada film horor dianggap sebagai genre yang bebas nilai tadi itu. Ya mungkin hanya dengan film horor ya kan masyarakat mungkin bisa menerima subtext ya kan di dalam film tersebut gitu ya kan. Dan terbukti sih pada saat saya membuat film Lentera Merah gitu kan, itu waktu itu terjadi wacana gitu, ada pembahasan, buktinya Mbak Winda saja sampai membuat disertasi atau apa catatan terhadap film Lentera Merah gitu kan, kayak ada subtext di dalamnya yang lagi ngomongin itu. Dan gara-gara film itu nama saya masuk di dalam Badan Intelijen Nasional itu jauh sebelum Ayat Cinta tuh saya bikin itu. Saya baru mengetahui pada saat saya membuat film Habibie Ainun gitu kan, saya masuk ke, kan saya harus syuting di apa namanya Nurtanio, perusahaan pesawat itu, saya nggak boleh masuk, padahal saya sutradaranya, saya nggak boleh masuk karena nama saya berada di daftar itu Badan Intelijen Nasional, dianggap apa ya, sutradara yang menyelipkan unsur kiri gitu loh di dalam film-filmnya gitu kan. Jadi nyaris saya nggak bisa masuk gitu kan. Tapi karena ada catatan dari Pak Habibie, jadi akhirnya kemudian saya bisa masuk. Itu satu hal yang buat saya lucu. Nah jadi karena sifatnya genre film horor itu yang seru dan juga bebas nilai tadi itu, maka itu tidak akan mungkin hilang begitu saja, sekalipun masyarakat kita sudah berkembang lebih saintifik, lebih menggunakan logos gitu kan. Karena film horor memang range-nya lebih besar dibandingkan dengan film drama, apalagi drama religi gitu kan. Drama religi, waduh, kalau udah ngomongin drama religi, meletakkan ustadz yang kritis saja, wah itu ya udah masuk penjara kita langsung gitu kan. Jadi susah, jadi range-nya lebih pendek lagi gitu kan. Nah, sementara film horor di filmnya Joko Anwar Pengabdi Setan 2 itu ustadz itu matinya aja tragis sekali itu sebetulnya. Kalau bapak semua nonton film Pengabdi Setan itu matinya itu
kakinya di kepala apa segala itu ustadz yang setiap kali digambarkan di situ tuh ustadznya itu selalu memberikan encourage terhadap penduduk yang ada di dalam yang ada di dalam apartemen itu tuh untuk kamu ingat sama Tuhan, harus selalu istighfar, harus selalu menggunakan kata-kata itu gitu kan. Tapi kemudian matinya paling tragis dibandingkan yang lain-lain gitu kan. Itu kan sebuah pemberontakan dari kreator terhadap stereotyping seorang ulama di situ. Tapi anehnya itu tidak diprotes gitu loh. Nggak tahu itu para pemprotes film-film saya gitu kan, itu kemana di film Pengabdi Setan itu kan, mungkin masuk penjara semua mungkin ya, nggak tahu saya itu. Ya, jadi itulah intinya, pokoknya di film Pengabdi Setan itu tuh justru menampilkan ulama-ulama yang tidak stereotip ya kan, tapi tidak menjadi persoalan apa-apa. Terus kemudian tadi menanggapi Mbak Winda soal apakah film Indonesia tuh harus menampilkan endingnya tuh harus baik apa segala macam. Sebenarnya itu bukan film Indonesia dan bukan himbauan dari lembaga sensor film, itu bukan. Itu sebetulnya ada semacam hati nurani di dalam diri kreator bahwa tetap biar bagaimanapun yang baik tetap yang menang, yang kalah tetap yang jahat. Tetapi cara menampilkannya ya kan, cara menampilkannya saya pikir itu sangat beragam. Jadi tidak hitam putih gitu kan. Saya teringat bahwa ada sebuah film bukan menampilkan orang jahat menang, itu bukan, tapi ada film yang sangat tragis sekali itu yang dibuat oleh Vittorio De Sica pada tahun 1960 kalau 50 atau 60 gitu, judulnya Bicycle Thief ya kan. Itu ceritanya tentang seorang miskin punya sepeda, terus sepedanya hilang gitu kan. Sepedanya hilang. Nah, terus sepanjang film si orang itu tuh mencari sepedanya, tapi endingnya nggak ketemu. Gitu loh. Jadi orang nonton itu tuh sakit hati banget gitu kan. Nah, saya pikir tidak harus ya, kemudian ending itu tuh kemudian menampilkan sesuatu hal yang happy. Tidak harus gitu kan, tetapi bahwa menampilkan hal yang baik itu muncul, itu menang, itu tuh saya pikir itu tuh menjadi semacam tanggung jawab moral dari seorang kreator sebetulnya. Saya pikir itu sih sebetulnya. Winda mungkin ada respon sedikit. Di sini ada Mas Eki Imanjaya, itu saya pikir itu cukup wajib ya. Representatif wajib. Itu. Iya, itu data-datanya dahsyat itu. Ya. Mas Eki. Setelah Winda kasih komentarnya, kita akan todong Mas Eki abis ini. Tunggu ya Mas. Iya, terima kasih Mbak Nadia, Mas Hanung. Kalau menurut saya sendiri sih justru sebenarnya horor itu selalu politis ya. Kalau horror scholars itu selalu bilang horror is always and has always been political. Sebagai contohnya misalnya kayak film Get Out itu kan tentang destruction of black minds and exploitation of black bodies, atau Psycho tentang privacy gitu loh. Kalau di Indonesia sendiri itu seperti tadi yang saya bilang, banyaknya hantu perempuan dalam film horor Indonesia itu merepresentasikan ketakutan masyarakat Indonesia atas kuasa dan power yang dimiliki oleh perempuan gitu. Jadi kalau dalam studinya Mas Anton Sutandio itu tentang horor dan alegori ya, jadi judul bukunya tuh Film Horor Kontemporer Indonesia, itu dari disertasi beliau. Di situ menjelaskan bahwa film horor itu merupakan cerminan atas trauma yang dimiliki sebuah negara ya, biasanya di mana film horor itu ditampilkan gitu loh. Jadi kalau tadi Mas Anung bilang film Lentera Merah itu ada subteksnya tentang 65, itu menurut saya sebagai salah satu film horor favorit saya dan film horor pertama saya yang bikin studi tentang horor, itu merupakan salah satu film horor yang menampilkan secara terbuka ya Mas Anung ya, kan setiap terornya tuh selalu ada 65, bener-bener 65 di setiap korban-korbannya. Saya sampai ingat banget gantung diri terus ada 65, darah yang di perpustakaan juga ada 65. Menurut saya itu salah satu film horor yang memang secara langsung gitu loh
secara terbuka menunjukkan, tapi tidak semua film horor menunjukkan hal itu, walaupun ketika saya tilik lagi gitu dari beberapa film horor, 580 film horor itu yang saya tonton, terutama yang 10 tahun terakhir itu, kadang-kadang mungkin sengaja atau tidak sengajanya itu juga abu-abu dari kreator filmnya gitu loh. Kayak mungkin ketika saya bilang, oh Joko Anwar ini kok film-film horornya misoginis ya karena perempuan mulu hantunya, dan selalu yang berhubungan dengan reproduksi perempuan. Misalnya kayak di film Pintu Terlarang, wanita hamil, terus tentang Pengabdi Setan itu tentang reproduksi juga, yang perempuan nggak bisa punya anak. Terus Perempuan Tanah Jahanam itu tentang ibu dari seorang kepala desa yang sangat berkuasa, yang kuasai di atas laki-lakinya itu sendiri. Jadi kayak di situ mungkin banyak yang bilang itu sebagai woman empowerment lah, perempuan kan berkuasa gini-gini, tapi satu sisi ya itu tadi dijadikan sebagai sumber teror, bikin nggak nyaman gitu. Gitu sih kalau kurang lebih dari saya, Mbak Nadia. Terima kasih. Terima kasih Winda. Ini menambah sedikit. Silakan Mas. Ya, menambah sedikit. Sebenarnya soal apa ya? Soal perempuan itu diletakkan menjadi sebuah tema besar atau sebagai objek di film horor. Saya rasa itu tidak hanya terjadi pada film horor. Ya kan? Tapi itu terjadi pada seluruh genre gitu kan, bahwa perempuan itu tuh selalu menjadi objek atau bahkan subjek, ya kan, dari eksploitasi sinema industri di seluruh dunia, gitu kan. Kenapa? Dari ini juga berdasarkan riset, karena penonton film di bioskop itu kebanyakan memang perempuan. Itu anehnya itu. Saya nggak tahu, gitu kan, kenapa, gitu kan. Jadi pernah itu terjadi riset kecil-kecilan juga bahwa ternyata suami itu perempuan itu bahkan bisa menentukan saya mau nonton apa ini, kita rumah tangga ini mau nonton apa, ini tuh betul-betul nakodanya di perempuan gitu. Jadi kalau sudah perempuan mengatakan kita nonton ini ya Pak gitu kan, atau kita nonton dia Mas, itu laki-laki itu langsung iya Dek, langsung begitu saja, ya kan, langsung ikut aja gitu. Jadi karena itu maka itu menjadi dasar pemikiran dari para produser untuk bahwa kemudian semua film genre itu harus mampu menyentuh hati perempuan, gitu. Nah, film saya yang terakhir ini, Miracle in Cell No. 7, itu meskipun itu laki-laki semua yang ada di situ, tetapi isinya sebetulnya sangat sentimental terhadap perempuan. Jadi penonton perempuan itu tuh merasa bahwa tuh lihat itu ada suami, ada bapak yang sangat mencintai anaknya sekalipun dia memiliki keterbelakangan mental. Jadi orang yang punya keterbelakangan mental aja bisa sayang sama anaknya, ya kan? Sayang sama istrinya. Lah kok kamu Pak gitu kan? Kan bisa begitu. Kalau kamu Pak, orang yang normal kok kurang ajar sama anakmu gitu loh. Jadi itu bisa menjadi semacam medium untuk penonton perempuan itu menumpahkan isi hatinya gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, fenomena pelakor. Ya kan? Ada Layangan Putus, serial Layangan Putus, terus ada film A Marriage yang sangat terkenal itu, ya kan? The World of Marriage ya, dari Cina yang sangat terkenal itu, yang awal-awal pandemi itu sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi kondisi kegalauan ibu-ibu. Itu tuh sangat luar biasa pada saat itu yang namanya The World of Marriage, terus ada akhirnya kemudian disambut dengan Layangan Putus, itu tuh juga sama. Film Habibie Ainun juga sama. Ya kan, jadi memang perempuan itu tidak hanya menjadi objek di dalam film horor, tetapi dalam semua film gitu. Nah, sekarang kalau di dalam film horor itu seperti itu kental sekali, hantunya itu harus perempuan apa segala macam. Saya pikir kayak Joko Anwar segala macam itu, ya kan, dan juga saya itu tuh tadi itu merujuk pada film horor itu. Horor itu adalah genre yang bebas nilai, yang bebas lah pokoknya. Jadi kita bisa berkhotbah atau bisa protes apapun itu dengan film horor itu enak banget. Jadi itu sebenarnya kita sedang meletakkan kegelisahan kita kepada
kepada budaya kita yang sangat patriarkal ini, yang kemudian meregisir peran perempuan gitu kan. Perempuan akhirnya dilecehkan, perempuan ini. Nah, dengan menggunakan film horor ini sebetulnya itu bisa berteriak gitu loh. Ya kan? Perempuan dilarang tertawa keras gitu kan. Perempuan harus selalu ketawanya itu harus jaim-jaim gitu. Nah, film horor, wah, diketawakan aja. Wah, gitu kan. Itu dan tidak protes gitu loh, masyarakat itu tidak protes karena ya wah itu hantu kok gitu loh. Itu hantu. Padahal sebetulnya dalam hatinya si sutradara adalah itu sebetulnya sebuah perlawanan kepada masyarakat, ya kan. Jadi meletakkan subjektivitas, ya kan, dalam diri si sutradara itu dalam halnya melawan stereotyping masyarakat itu tadi. Itu sih sebetulnya, itu analisa saya. Terima kasih Mas Hanung. Ini di chat sudah ramai nih, ada Mas Eki, pengajar kita, penulis, kritikus film. Gimana Mas Eki? Masih ada nggak Mas Eki? Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Eki mungkin bisa membagikan perspektif sedikit banyak. Tadi saya cuma mau nyimak aja sih, tiba-tiba jadi co-host gitu. Ya udah, saya share beberapa ya, ada beberapa yang menarik. Yang pertama, terima kasih nih Cak Nurian nih, menarik banget temanya tentang film. Saya mungkin ini ya, nggak update gitu ya, tapi menarik karena apakah pernah terjadi sebelumnya ngomongin film, karena menurut Hikmat Darmawan dia nulis, Cak Nur pernah merekomendasikan sebuah film di khotbah Jumat. Ya. Film yang direkomendasikan adalah The Name of the Rose, filmnya Umberto Eco waktu itu. Jadi menarik sekali gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang pengen saya cepat aja lah. Pertama adalah soal Ustadz dalam film. Tapi kalau Ustadz dalam film, saya sedikit promosi, nanti akan ada di Madani International Film Festival. Jadi silahkan nanti di bulan Oktober. Semoga kita bisa kolaborasi ya nanti. Itu menarik sekali. Nah, ya berikutnya adalah ini, karena ini ngomongin tentang ada urban sufism dan keislaman juga. Ini menarik tentang sekularilisasi tadi ya. Zaman dulu emang begitu ya, semua perempuan gitu. Tapi bahkan film-film Susana yang Sundel Bolong apa kuntilanak ya. Ada sebuah film ketika di akhir dia jadi Sundel Bolong atau jadi kuntilanak, saya lupa yang mana gitu. Kalau nggak salah Telaga Angker. Itu dia masih ngobrol sama anaknya gitu loh. Masih ngobrol sama anaknya, tapi dengan petuah-petuah Orde Baru ya, janganlah begini, harus begini. Artinya nilai kebuan itu masih ada gitu ya. Di Mengabdi Setan 2 hancur semua, nggak ada motherhood tuh nggak ada gitu ya. Dan nggak jelas gitu. Itu menarik banget. Mungkin Joko ingin menghancurkan mitos-mitos Orde Baru itu ya, tapi dengan cara yang bandul sebelah sana, nggak masalah. Nah, saya melihat ada beberapa hal yang selama ini film yang terkait dengan keislaman dan horor itu jarang dulu ya. Karena kenapa sih orang kalau bikin film Islam atau harus drama gitu ya? Dan biasanya dramanya itu seorang laki-laki mencari jodoh dan harus terkait dengan harus S2, harus S3 gitu-gitu. Jadi semuanya serba ke situ gitu. Banyak ya, nggak semua tapi. Nggak semua, dan bukan filmnya Mas Hanung juga, bukan. Tenang aja Mas. Nah, tapi ternyata bisa juga horor menjadi horor dan saya nulisnya ada di buku saya Madani itu mencari film Madani itu film Islami rasa horor, rasa genre gitu. Salah satunya adalah itu ya. Bahwa horor juga bisa untuk menceritakan cerita-cerita tentang masyarakat Madani atau masyarakat Muslim gitu. Paling tidak saya baru ada 3 hal ya. Yang pertama adalah saya baru selesai riset tentang pocong gitu. Nanti di Majari Film Festival saya sama rekan saya Naila Dajistia akan membahas. Nanti ada Mas Haryadi juga ya, di sini ada Mas Haryadi dari Unsud ya. Akan membahas tentang film-film pocong karena film pocong ini menarik ya. Pocong kan yang dikafani dan itu hanya Muslim. Hanya Muslim mayat dikasih kain kafan tuh hanya Muslim gitu kan. Tapi di negara Muslim lainnya hampir tidak ada tentang pocong, film pocong itu, horor. Itu menarik sekali gitu.
walaupun ada namanya apa ya, di Malaysia tuh ada istilahnya pocong itu apa ya, hantu apa gitu, hantu apa saya lupa ya. Terus yang kedua, ada dua hal yang menarik yang saya sedang teliti. Yang pertama adalah film-film ruqyah. Ruqyah itu pasti ada di dalam masyarakat Muslim tuh, sudah pasti ada ya kesurupan di ruqyah gitu segala macam. Dan itu menghilang sejak Jelangkung, menghilang gitu karena keran kebebasan. Ruqyah itu saya yang paling kalau di luar negeri ada Dabe The Possession yang paling seram, itu salah satu film terseram yang pernah saya tonton gitu di Netflix. Dabe ada beberapa series tapi yang paling seram adalah Dabe The Possession. Itu karena apa? Karena mengingatkan pada masa sehari-hari saya gitu ya. Sehari-hari saya kalau saya merinding sedikit pasti saya baca Al-Fatihah, baca ayat kursi ya kan. Nggak mungkin tuh saya ketika ada yang serem-serem saya datengin gitu kayak di film-film horor itu nggak mungkin. Saya pasti baca-baca apa. Itu udah otomatis gitu ya. Terus ada munafik juga dari Malaysia. Tadi Dabe itu dari Turki, terus munafik itu dari Malaysia, dan ada munafik 2 juga. Di munafik 1 itu ada satu makhluk yang belum pernah saya dengar ada di sebuah film kecuali di film itu, yaitu Dajjal. Itu menarik sekali karena Dajjal itu kan beda ya, kalau di Kristiani itu banyak sekali film-film dari yang biblikal gitu. Di Indonesia atau secara umum nggak ada. Nah, tiba-tiba ada orang akan ada di akhir zaman muncul seorang makhluk yang akan mengajak kalian kesesatan, itulah Dajjal. Wah, itu saya langsung merinding tuh. Anjir, ini ngomongin Dajjal nih, hebat banget. Dan itu sebelumnya saya nggak pernah lihat gitu ya, mungkin nggak pernah dengar gitu ya. Nah, kemudian ada lagi gibah. Gibah mungkin secara teknis kurang bagus, tapi itu menarik karena gibah itu kesurupan itu ruqyahnya, eksorsismnya itu seorang perempuan dan dia memanggilnya adalah dengan nama Allah dan para danyang. Ini menarik nih, ini ada itu khas Indonesia ya, sinkretisme atau apa gitu ya. Terus kemudian kodrat yang belum saya tonton, kodrat, hidayah dan lain-lain. Terus yang ketiga yang menarik adalah adanya subgenre makmum lah istilahnya, katakan makmum. Sejak makmum yang film pendek, itu kan ada orang lagi sholat di deket, terus belakangnya ada yang jadi makmum gitu ya. Itu kan istilahnya Korin ya, Korin lagi sedang dibuat lagi nunggu oleh Fajar Nugros ya, Korin. Kemudian saya di bioskop mana itu ada satu film juga, saya lupa judulnya, tentang itu juga, tentang orang lagi sholat terus gitu kan. Ini menarik nih, jadi bahwa film-film horor persis seperti tadi Mas Hanung bilang gitu ya, menjadi horor gitu ya, dijadikan horor gitu sebuah mitos-mitos dan segala macam gitu. Termasuk juga folklore atau urban legend gitu ya, urban legend gitu. Itu menarik sekali gitu. Terus yang ketiga soal G30S nih, menarik nih. Mumpung Mas Hanung ngomong G30S, ini menarik sekali Mas, karena ada dua hal. Pertama, Anton Sudandio yang tadi disebut-sebut oleh Mbak Winda tadi, itu salah satu yang disebut adalah film G30 PKI sebagai film horor. Gitu. Itu menarik sekali. Di awal-awal saya agak mengerikan dahi gitu. G30S film horor, tapi ternyata argumennya cukup kuat gitu ya. Oh ya boleh gitu ya. Terus yang kedua, film G30S ini waktu saya nonton Efek Rumah Kaca di Talihara, itu dipakai sepanjang dia manggung, dia kerjasama dengan Ruang Rupa kalau nggak salah yang mereka. Itu latar belakang film G30S gitu, dan itu horornya luar biasa gitu, horor dan di frame dengan lagu-lagu dan lirik-lirik lagu dari RK gitu. Itu menarik gitu ya. Jadi memang benar bahwa ya itu mitos-mitos bisa sekalian aja dijadikan film horor tuh, itu sesuatu yang menarik. Bahkan film Sundel Bolongnya Mas Hanung itu jadi salah satu dari 33 film terpenting Indonesia dekade ini versi rumah film ya, karena ya itu kalau salah Erik Sasono atau Hikmat Narawan yang nulis ya, bahwa satu kampung itu teror itu adalah sesuatu yang jadi naratif horor gitu ya, bukan visual horor gitu. Yang horor itu naratifnya gitu ya, ceritanya gitu. Memang ceritanya horor sekali gitu, bukan jump scare gitu ya. Oke, mungkin segitu dari saya. Maaf kalau terlalu banyak gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Eki sudah mau ditodong di tengah-tengah. Sebelum kita ke Prof. Komar atau ke Prof. Komar masih hadir? Masih aku. Masih ngikutin terus. Oke, Prof. Gimana? Biar aku dengerin yang lain aja, ingin menarik sekali ternyata. Iya.
ini belum ada pertanyaan lagi. Mas Hanung mungkin mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Eki. Silakan, rasa belakangan. Ya. Profesor dulu, monggo Prof. Oke, makasih. Gini, saya ngikutin sekilas ya, jadi saya jadi terbuka ya. Satu tadi dikatakan oleh Winda bahwa lewat film horor ini kita bisa diungkapkan sisi-sisi lain kemanusiaan, karakter kita yang selama ini kan pakai topeng-topeng ya, gitu. Semua pakai masker. Nah, ada sisi dark side atau surprising side atau whatever it is ya dari kemanusiaan kita, dan film horor ini membuka sisi lain. Kedua tadi Saudara Anum juga mengatakan bahwa lewat film ini sebagai wahana untuk eksplorasi, mengekspresikan berbagai dimensi-dimensi yang dalam masyarakat dianggap tabu, perempuan, dan sebagainya. Jadi, walaupun hanya film, tapi itu potret realitas kemanusiaan pribadi orang dan masyarakat. Makanya bahwa film itu mungkin sebagai tempat rekreasi, tapi sisi lain, film itu juga laboratorium yang mengungkapkan kemanusiaan. Pernah ada cerita ya, saya dengar di India itu ada film yang kadang-kadang penonton tuh sampai 7 kali nonton kok gitu. Mengapa? Karena ketika masuk bioskop itu merasa terwakili, dilampiaskan imajinasinya, keinginan hidupnya yang indah, bahagia, jadi bintang film sebagainya. Karena di luar kan menderita. Begitu masuk bioskop itu serasa masuk dunia baru. Jadi layaknya addicted gitu ya. Nah, ini kan jadi hal yang menarik juga, misalnya tadi dikatakan bagaimana dimensi-dimensi ekspresi keberagamaan itu dimunculkan dan tergambar dalam film-film itu. Dengan kata lain, film itu cerminan dari sebuah karakter masyarakat kok film itu gitu. Jadi saya merasa terbuka dengan dialog, diskusi atau dengarkan penjelasan dari Numida dan beberapa penangkap lain tadi. Itu ya dari saya merasa terbuka wawasan saya soal film horor itu. Terima kasih Prof. Silakan Mas Hanung. Sebetulnya ada yang menarik kalau misalnya ada yang jadi Mas Pradana ya, Mas Pradana di awal-awal sebelum ini dimulai tadi menyinggung ada keinginan liar ya, beliau mengatakan gimana kalau horor Indonesia itu kemudian dibungkus dengan di dalamnya adalah religi gitu kan. Ya kan, jadi bukan religiusitas itu bukan menjadi satu hal yang memecah persoalan mistis ya, tapi justru hantu itu muncul di lingkungan religius gitu kan. Nah, itu ada yang pernah membuat ya kan film itu berdasarkan novel dari seorang penulis novel religi. Namanya dari Mbak Asma Nadia. Wah, kalau menyebut Asma Nadia, itu kan pasti bayangannya itu pasti kan film religi yang kalau nggak poligami lah, kalau nggak tentang tentang pokoknya religi banget lah. Itu tuh Mbak Asma Nadia. Mbak Asma Nadia itu menulis novel judulnya Pesantren Impian. Nah, Pesantren Impian itu ternyata di dalamnya itu tuh berisi tentang itu tadi orang-orang Muslim yang di dalamnya terteror oleh hantu gitu kan. Pembunuhan di situ, ada pembunuhan dan dilakukan oleh orang Muslim gitu kan. Buat saya itu menarik, cuma anehnya pada saat itu novelnya itu tuh sangat menurut sutradaranya Iva Isfansyah kan. Saya di situ hanya sebagai co-producer saja. Menurut Iva itu novelnya itu tuh sangat gore gitu kan, sangat gore. Tetapi ketika mau ditampilkan di film, Asma Nadianya itu ketakutan gitu. Ketakutan itu namanya, wah jangan ya ini terlalu sadis. Nanti pembaca saya bagaimana? Nanti akan protes pada saya gitu loh. Jadi filmnya jadi nanggung, sekalipun sebetulnya itu tuh sangat bagus sekali sebetulnya kalau misalnya diangkat sebagai sebuah perlawanan terhadap stereotyping tadi yang disebutkan sama Mas Eki gitu kan. Kalau film religi itu selalu S3, ada orang tokohnya S3, terus kemudian ada poligami, ada apa segala macam seperti itu. Nah, di dalam Pesantren Impian itu tuh ada orang-orang yang dianggap nista, terus kemudian ada 7 orang kalau nggak salah 7 atau 8 orang yang dianggap nista, terus kemudian dikirimlah ke sebuah pesantren di sebuah pulau untuk dididik menjadi baik gitu. Itu premisnya seperti itu gitu. Tapi ternyata
Justru malah di situ terjadi pembunuhan. Pertanyaannya adalah siapakah yang membunuh itu gitu kan? Apakah santrinya ataukah orang luar yang 7 orang itu segala macam. Jadi buat saya itu sangat menarik sekali. Nah, cuma itu tadi karena ada semacam ketakutan terhadap masyarakat yang stereotyping tadi, itu yang akhirnya kemudian membuat film itu jadi nanggung. Jadi ini yang mau saya garis bawahi di sini adalah stereotyping penonton terhadap satu, ya kan, bahwa film horor itu atau film apapun itu, ya kan, itu akan lebih menarik ketika diangkat dari sisi perempuannya. Kemudian yang kedua, Muslim atau komunitas Muslim, ya kan, itu sebaiknya harus memang yang paling benar, gitu kan. Jangan sampai kemudian ada hal yang menyimpang dari itu semuanya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kebaikan, ya kan, kebaikan itu tuh harus menang, ya kan, kebaikan itu harus menang. Terus kemudian hal yang salah, termasuk setan itu anehnya tuh, setan itu tuh dianggap, iblis itu dianggap salah gitu, dianggap jahat gitu kan, dianggap jahat. Jarang kita menemukan bahwa iblis itu baik gitu kan. Padahal kan kita sering ya ada apa namanya, ada iblis yang sholat gitu kan. Kan pernah kan kita apa namanya diceritakan gitu kan, kadang-kadang kalau kita sholat malam di masjid gitu kan, di belakang kita itu ada jin, ya kayak jin baik gitu kan. Nah, kenapa sih kita tidak membuat jin baik di dalam sebuah film ini gitu kan, dalam industri film itu mewarnai khasanah film horor itu. Tapi ternyata memang para produser itu sendiri itu sudah merasa apa ya, terteror duluan gitu kan, sebelum membuat film horor dia itu sudah terteror dengan nanti kalau saya membuat film yang tidak stereotyping, nanti modal saya bagaimana, bisa balik apa tidak, begitulah intinya. Karena yaitu tadi, orang untuk menonton ke bioskop, ya kan, itu tuh membutuhkan effort yang besar sekali, ya kan. Pertama, bioskop itu ada di lantai paling atas mall, itu pasti. Tidak mungkin bioskop itu ada di lantai basement, itu nggak mungkin. Jadi lantai paling atas, ya kan. Itu kenapa begitu, saya juga nggak tahu kenapa. Tapi yang jelas faktanya adalah untuk menonton sebuah film, mau itu film Indonesia maupun itu film Marvel, itu tuh penonton tuh harus punya effort yang besar. Harus ke basement dulu, setelah ke basement baru kemudian naik ke atas, ya kan, melewati berbagai macam apa ya, toko-toko yang itu kalau kita tidak membuat apa, kita tidak menyediakan uang yang banyak, maka kemudian kita akan tidak mungkin bisa nonton bioskop, ya kan. Jadi kalau nonton bioskop memang tiketnya itu 50.000, tapi ingat 50.000 itu akan berkembang biak menjadi 500.000 karena ada di mall tadi itu, ya kan, itu satu. Kemudian yang kedua, ya kan, ketika masuk ke sana itu tuh disuguhi oleh empat layar gitu kan, empat layar lah, kita harus memilih gitu kan, sehingga banyak sekali produser itu tuh kalau mau membuat sebuah film itu tuh harus hati-hati. Hati-hatinya tuh harus benar-benar membuat penonton itu rela keluar dari rumah, meninggalkan pekerjaannya, masuk ke gedung bioskop hanya nonton film itu. Jadi sudah dari rumah itu sudah nawaitunya itu nonton film ini gitu loh. Nah, itu karena itu makanya dibutuhkan tadi itu formula. Bagaimana formula ini yang diyakini bisa mampu menarik penonton. Itu tadi sih sebetulnya yang membuat orang seperti Asma Nadia itu tuh ketika membuat novel yang sangat tidak stereotyping gitu kan, itu menjadi kalah, ya kan, menjadi ketakutan sendiri ketika berhadapan dengan industri film di Indonesia. Itu aja sih tambahan saya. Winda, bagaimana Winda? Ya, saya ingin menanggapi tadi ada banyak poinnya ya masalah pocong di film horor Indonesia. Saya rasa kalau film horor kan memang tujuannya untuk menimbulkan rasa takut akan sebuah objek gitu loh. Nah, objek yang ditakuti ini pasti berbeda-beda setiap negara atau di setiap komunitas ya, karena biasanya setiap komunitas itu punya shared meanings gitu loh. Jadi kenapa pocong nggak terlalu populer? Saya rasa karena memang ya itu kan seperti tadi yang Mas Eki bilang, di Indonesia bahkan di negara Islam lain sendiri pun nggak terlalu banyak mengangkat pocong ya. Saya rasa alasan lainnya adalah karena tadi ada shared meanings itu yang ngerti cuma orang Indonesia gitu atau mungkin beberapa negara Islam lain gitu. Jadi susah untuk film horor itu melangkah ke
jenjang internasional misalnya, karena kan bule gitu kelihat kayak bungkusan gitu, kayak guling bungkusan lompat-lompat tuh apa gitu kan, susah untuk takut. Makanya sebagai contoh nih saya balik lagi ke film Pengabdi Setan, di situ tuh dijelaskan gitu loh, kan mayat hidupnya ada pocong ya, jadi prosesnya gimana si ibunya itu mati terus dikubur pakai tali pocong terus di kuburannya, jadi mesti ada penjelasan kayak gitu. Nah itu sebenarnya yang bikin mungkin ya, saya nggak tahu dari sisi sutradaranya agak lebih PR ya, karena memang harus dijelasin, sedangkan kalau nggak dijelasin nanti bingung gitu loh kalau di masyarakat lainnya gitu loh. Rukiah juga saya sebenarnya lagi nunggu-nunggu banget film Kodrat ya, Vino G. Bastian sama Marsha Timothy, karena itu cerita tentang rukiah di pesantren. Ceritanya sih backgroundnya kan di pesantren sekitar Gontor. Itu juga saya nunggu banget rukiah, karena itu hal yang sebenarnya bisa menjadi salah satu hal yang bikin film horor mungkin laku, karena kalau saya lihat di YouTube gitu ya, banyak banget video-video ustadz-ustadz dari daerah mana segala macam tuh ngerukiah, dan viewersnya banyak dan punya penonton setia gitu loh. Salah satunya ayah saya tuh suka banget tuh film rukiah, jadi saya rasa itu akan menambah nilai plus gitu lah ya untuk film horor kalau mau angkat itu. Terus kalau tadi Mas Anung bilang horor tuh kenapa sih dari perempuannya? Ini memang menarik juga nih Mas Anung. Saya kemarin baca ada riset yang bilang kalau sebenarnya perempuan lebih banyak nonton film horor. Soalnya mereka nganggap film horor itu sebagai katarsis, di mana perempuan di dalam film horor itu kalau dalam norma sosial tuh kan dianggap menyimpang ya, ketawa terbahak-bahak, terus kayak kalau tadi Mas Pradana Adimukti bilang di awal itu ada semacam seksi-seksi ya, sensual perempuannya sebagai objek. Itu sebenarnya kalau dari background-nya ini dari di buku J.B. Kristanto tuh dibilang bahwa sebenarnya kenapa sih seksualitas itu di film horor sempat naik, karena waktu itu munculnya TV, DVD segala macam yang juga naiknya sinetron Indonesia, di mana kalau di TV itu aturannya semakin ketat lagi, lebih ketat lagi, nggak boleh ada kekerasan, nggak boleh ada seksual, nudity dan sebagainya. Makanya itu tuh dipindahin di film aja. Apalagi orang-orang filmnya dulu kan sempat ada mati suri film perfilman Indonesia gitu karena munculnya sinetron Indonesia. Karena drama-drama mah nyari aja di TV, nggak usah ke bioskop, karena ke bioskop kan butuh effort ya, kayak tadi yang Mas Hanung bilang harus ke mall, terus bioskopnya di lantai atas, belum bioskopnya tuh karena ada di mall cuma ada di kota-kota besar. Jadi kayak kita butuh nilai jual yang lebih nih. Makanya tahun 1970-an itu seks itu merupakan hal yang utama yang di film horor. Kenapa ya? Itu karena tadi buat menaikkan lagi perfilman Indonesia, karena seks itu dan kekerasan yang biasa di film horor nggak bisa ada di TV. Gitu loh. Kalau dari sejarahnya. Terus kayak hantu-hantu baik gitu kayak Jin sama Tuyul nggak ada di film horor karena posisinya di TV. Ada Tuyul dan Mbak Yul gitu loh kan, menjadi temannya si Mbak Yul. Terus ada Jin dan Jun jadi temannya Jinnya gitu loh. Jadi kayak yang baik-baik di TV, yang jahat-jahat yang memang dilarang oleh aturan KPI ya kalau nggak salah, itu di bioskop. Gitu kurang lebih tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Winda. Ini ada Mas Adi dari tadi raise hand, silahkan. Iya, makasih Mbak Nadia. Mas Hanung, Mbak Winda. Jadi gini, tahun 90-an itu dan 2000-an awal tuh kan film horor plus sensualitas tuh kan banyak banget ya. Misteri Janda Kembang, kemudian Air Terjun Pengantin, sampai ada yang mengundang Maria Ozawa segala gitu. Nah, jadi waktu itu kan saya mikir bahwa sensualitas itu memang laku gitu. Nah, tapi akhir-akhir ini kalau kita lihat ya, sensualitas dalam film Indonesia, khususnya film horor itu hampir nggak ada gitu. Kalau kita lihat bioskop yang sekarang ya, kayak ada Noktah Merah, kemudian Mendarat Darurat, dan lain-lain, Mencuri Raden Saleh, termasuk film-film horornya gitu. Itu hampir nggak ada yang menjual perempuan seksi gitu, bahasanya seperti itu gitu. Itu memang
penonton kita sudah mulai lebih jauh mindsetnya, atau memang ini cuma musiman aja atau gimana gitu? Makasih. Terima kasih Mas Adi. Bagaimana? Mau Mas Hanung atau Winda silakan menjawab? Saya dikit nambahin dikit Oh, saya Prof. Nadia. Komar. Iya. Kenapa? Maaf, Prof. Gini, saya menggarisbawahi, saya tertarik aja gini, bahwa kita itu punya imajinasi yang sangat bebas dan liar ya, dan itu bisa diekspresikan misalnya dalam lukisan atau dalam dongeng, dan salah satunya lewat film. Berapa kiai-kiai yang tukang cerita atau dalang itu kan itu wahana untuk mengekspresikan imajinasi dia yang kadangkala dicampur digabung dengan bahasa-bahasa simbol agama, padahal dalamnya itu penuh disisipi oleh ekspresi imajinasi, mitologi dan sebagainya. Nah, dengan demikian lewat film ini sungguhnya satu peluang yang sangat besar kalau digarap bisa untuk membalikkan, mengubah berbagai stereotyping itu. Kalau tujuannya untuk mengubah untuk pendidikan atau untuk mengubah mitos citra wanita dan sebagainya, itu efektif sekali. Makanya di beberapa masyarakat yang tradisional dan konservatif itu kan gedung-gedung bioskop kan dilarang, kayak Wahabi misalnya, itu kan melarang bioskop kan, karena bioskop itu memang efektif untuk mengubah paradigma. Nah, dengan demikian di Indonesia sungguhnya ini banyak ya peluang dan bahan yang bisa dikembangkan sekian rupa. Satu, untuk mengkonservasi budaya kita, tapi sisi lain bisa juga diarahkan untuk mengubah hiburan perilaku yang lebih rasional, konstruktif. Salah satu film yang saya terkesan misalnya film PK dari India. Tentu itu bukan horor, tapi juga itu horor teologis, horor terrorizing, bangunan teologis kan film PK. Bagaimana Tuhan diperolok-olokkan, pemahaman yang ada, dan itu berhasil sekali, mengesankan sekali. Jadi di era visual ini kawan-kawan yang aktif di dunia perfilman, hemat saya harus manfaatkan peluang ini untuk mengubah mental, mindset dari masyarakat lewat film. Makasih. Terima kasih, Prof. Bagaimana Mas Hanung, Winda? Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya. Mau Mas Hanung. Maaf tadi Mas Haryadi spesifik pertanyaannya saya agak tadi nge-lag tadi di saya. Oh, Mas Haryadi masih ada. Mas Haryadi menulis komen di chat. Kita masih ada waktu 20 menit. Silahkan Mas Haryadi boleh langsung bicara di floor. Ya, terima kasih. Ini saya tidak seperti Mas Eki yang sudah menulis banyak tulisan tentang film horor. Saya belum menulis, saya sudah meriset tapi belum keluar tulisannya. Jadi memang ini kalau saya melihat pendapat tentang bagaimana posisi perempuan dalam film horor itu kan biasanya kalau bukan jadi korban, dia menjadi pelaku teror ya. Cuman memang saya setuju dengan ada di sini kalau salah ada yang menyebutkan bahwa sekarang memang sudah mulai berkurang gitu ya, karena dan tidak lagi menjual ini isu-isu tentang sensualitas, karena misalnya dalam perempuan tanah jahanam itu kan juga tidak ada adegan yang menggambarkan sensualitas tubuh perempuan ya. Juga ini juga dapat jadi kelihatan sebagai pola dari film-film horor baru itu seperti itu. Bahkan dalam bacaan saya juga ini seperti tadi juga sampaikan oleh Mbak Anissa, ini dapat di satu sisi dapat dikatakan ini film horor sekarang itu melakukan demistifikasi terhadap idealitas ibu yang dikonstruksikan pada masa Orde Baru. Karena kan dari beberapa warisan Orde Baru yang masih bertahan itu kan ideologi ibuisme itu, bahwa perempuan yang sempurna adalah menjadi ibu ya, bisa mereproduksi gitu ya. Nah, film-film horor terkini itu tidak, jadi justru menggambarkan kegagalan untuk masuk dalam kerangka wacana itu, kerangka perempuan sebagai ideal itu yang menjadi ibu gitu. Artinya ada istilah saya baca dalam satu itu ibu yang gagal gitu ya. Itu ditampilkan oleh banyak film, termasuk film Asih ya, film Asih 2 ya, termasuk Pengabdi Setan juga seperti itu ya.
Hanya saja dalam film Pengabdi Setan itu kan justru ketika sosok yang menjadi hantu perempuan itu karakternya namanya Mawarni kalau salah ya. Mawarni itu dia bergabung dalam sekte itu karena gagal menjadi ibu. Artinya di satu sisi ada demistifikasi, tapi di sini juga menggambarkan bahwa ini juga kembali lagi pada menyerah pada ideologi itu, gitu ya. Nah, kembali ke tadi yang saya sebutkan perempuan tanah jahanam itu menarik karena dia tidak menampilkan stereotip perempuan sebagai korban dari laki-laki, tapi dia juga tidak menjadi pelaku teror itu sendiri. Ya. Dia lepas dari dia bisa menyelesaikan masalah tanpa menjadi masalah itu sendiri gitu. Dan karena itu saya bisa katakan ya dalam proceeding salah satu konferensi itu saya menuliskan bahwa dalam film ini memang ada potensi agensi perempuan, tapi agensi perempuan yang masih terbatas, yang sifatnya masih intrinsik. Intrinsik artinya ya dia berdaya pada dirinya sendiri, tapi dia belum bisa melakukan transformasi keseluruhan tentang situasi perempuan. Karena ketika perempuan itu datang ya, dalam kasus perempuan tanah jahanam itu juga masih ada bias kelas gitu ya. Karena meskipun sosok perempuan yang menyelesaikan masalah itu dari desa tersebut, tapi dia kembali ke situ sebagai gadis kota, gitu, sebagai perempuan urban, ya, bukan sebagai perempuan dari desa itu. Meskipun kita tahu memang ada juga sosok perempuan desanya yang berdaya ya. Saya lupa nama karakternya, jelas yang perankan tuh Abigail ya, Asma Abigail itu berdaya. Bagaimana misalnya ketika ada laki-laki yang menyatroin rumahnya mencari Maya itu ya, dia malah membela perempuan kota tadi ya, dengan menunjukkan sisi ya, keberaniannya tanpa menjadi maskulin. Jadi catatan saya itu tadi bahwa agensi perempuan di dalam perempuan tanah jahanam itu ya masih terbatas pada sifat intrinsik pada dirinya sendiri, belum merupakan bentuk transformasi sosial. Nah, saya kira tentunya saya berharap bahwa setidaknya film-film yang model seperti ini yang menjadikan perempuan bukan sebagai korban, juga bukan sebagai pelaku teror itu semakin banyak, dan juga kalau bisa memang agensi perempuan itu lebih menyeluruh, bukan hanya sifatnya intrinsik tapi juga sifat eksternal. Dan saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak Mas Haryadi mengenai agensi perempuan. Mungkin Winda bisa memberikan respon terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Nadia dan terima kasih Mas Haryadi. Sebelum masuk ke Mas Haryadi tadi, saya sih mau nambahin ini kalau menanggapi Prof. Komar tadi, sebenarnya lebih ke kalau mau lihat kondisi suatu masyarakat, kondisi suatu negara tuh bisa lihat budaya populer ya, salah satunya film. Saya ambil contoh misalnya kayak kebangkitan Islam baru gitu. Ada film Ayat Cinta Mas Hanung gitu loh. Terus kayak tadi misalnya Prof. Komar menyinggung PK gitu loh, tentang mempertanyakan ketuhanan, itu saya rasa film Tanda Tanya ya Mas Hanungnya punya premis yang mirip-mirip walaupun lebih ke drama ya. Cinta Beda Agama ya, waktu itu kan sempat fenomenal juga dan sempat ada komentar negatif positif jadi berlawanan gitu. Terus kalau untuk Mas Haryadi sendiri, iya betul, memang perempuan itu biasanya kalau di film horor itu protagonisnya tuh kalau nggak korban ya pelaku teror. Nah tapi ini saya mau sekalian promosi juga sebenarnya. Kalau tadi Mas Eki promosi Mbak Deni film festival, saya promosi buku saya juga sebenarnya nulis di buku ini kelihatan nggak ya, Memaksa Ibu Jadi Hantu. Jadi di buku ini saya tuh bahas tentang perempuan tanah jahanam dan pengabdi setan, studi mikroskopisnya itu. Yang saya tekankan di situ perempuan memang protagonisnya tidak menjadi korban atau pelaku teror, tapi sosok perempuan lainnya yaitu ibu masih menjadi sumber teror. Kan tadi Mas Haryadi juga bahas tentang ibuisme negara ya. Jadi maksud saya terlepas dari ingin keluarnya film horor tersebut dari wacana religiusitas, terutama dari wacana agama Islam dan juga perempuan sebagai korban di film horor, tapi masih ada sisa-sisa misoginismenya di situ yang merupakan turunan dari patriarki juga gitu loh. Tapi posisinya di ibu, karena biasanya kalau ibu di film horor itu berdasarkan riset saya juga riset sebelumnya itu biasanya kalau dalam film horor tuh selalu hitam putih, hampir selalu hitam putih. Kalau nggak menjadi protagonis, menjadi ibu yang baik, penyayang keluarga gitu, dia adalah pure monster, pure
penjahat, sumber teror segala macam kayak Nimis nih kan. Di situ kita nggak lihat kapan Nimis nih menjadi baik gitu, ibu yang memimpin dengan baik, atau Mawarni gitu loh, tiba-tiba kan udah jadi mayat hidup aja gitu. Kalau menanggapi Mas Haryadi dari saya gitu sih. Mungkin dari Mas Hanung. Kalau saya sih sebetulnya kalau soal Mas Haryadi tadi saya idem saja sama Mbak Winda, tapi kalau saya hanya menanggapi Profesor Komarudin. Jadi memang dari kita itu tuh memang sudah berusaha sekali untuk melakukan perlawanan, perubahan mindset terhadap penonton Indonesia agar tidak terjebak pada stereotyping, gitu kan. Kalau tadi contohkan Pique, gitu kan, Pique itu berhasil ketika itu keluar dari zona teritori India sebagai mayoritas agama Hindu yang dikritik di film Pique. Karena di India sendiri Pique itu juga dianggap film yang kontroversial, gitu kan. Saya tidak tahu nasibnya secara penjualan seperti apa, tapi yang jelas film itu tuh kalau di Indonesia memang sangat laku ya, sangat laku. Itu pada saat itu yang meskipun yang mengambil hanya CGV, tapi mungkin saya bisa dikoreksi ya sama Mas Eki, sama Mas Haryadi, apakah Pique itu waktu itu sempat masuk ke XX1 atau hanya berhenti di CGV saja. Tapi yang jelas di CGV itu sangat laku itu kalau tidak salah. Jadi selama itu kritisi itu tidak mengkritisi agama mayoritas, itu tuh masih aman. Tapi ketika itu melakukan kritisi kepada atau menolak stereotyping terhadap agama mayoritas, itu yang bermasalah. Ya contoh saja film-film saya, Perempuan Berkalung Sorban salah satunya, ya kan, terus kemudian Tanda Tanya gitu. Jadi yang paling aman dari semua film, bahkan Sang Pencerah saja, ya Sang Pencerah saja itu pada akhirnya itu juga jadi kontroversial karena aktor Lukman Sardi yang menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ternyata pindah agama ke Kristen, gitu kan. Dan itu terus kemudian dikait-kaitkan dengan agama, dianggap saya menistakan Kiai Haji Ahmad Dahlan, gitu kan. Lu urusannya apa? Ada film sama nggak ada film, Kiai Dahlan tetap juga dihormati oleh oleh orang Islam, nggak? Oh ya, agama Islam. Jadi film itu tidak meredusir apapun gitu. Memangnya terus ketika ada film yang dimainkan Lukman Sardi, terus Kiai Dahlan menjadi runtuh image-nya, yang enggak juga gitu kan. Tapi itu masih diyakini seperti itu gitu kan. Jadi memang perjuangan kami di kalangan film untuk mengubah mindset itu tuh sudah kita lakukan bersama-sama. Ya kan, tapi memang ya itu butuh proses ya. Tidak bisa sendirian, ya kan. Dan itu dimulainya justru dari produser memang, bukan dari sutradara. Karena sutradara itu kan sebetulnya orang yang menerima limpahan gagasan dari produser gitu kan. Ya, sehingga kita ada Bible-nya sendiri, ada buku putihnya dalam menjalankan proses kreatif tersebut. Nah, masalahnya produser-produser di Indonesia itu tuh memang masih menumbuh kembangkan, masih menumbuh suburkan itu tadi, stereotyping itu tadi. Itu sih sebetulnya. Jadi itu agak sulit kita untuk kemudian melakukan perubahan-perubahan itu. Saya pikir itu. Terima kasih banyak Mas Hanung. Waktu kita tinggal 10 menit lagi, jadi sebelum final statement dari Prof. Komar, mungkin ada closing statement dari Winda, masing-masing dari Winda dan Mas Hanung. Sebentar, saya tidak usah membuat closing statement, cukup lah, masing-masing biar menyimpulkan sendiri aja. Makasih. Oke. Sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit terakhir dari Winda dan Mas Hanung. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Sebagai penutup sih, yang mau saya sampaikan lebih ke film horor merupakan salah satu arena di mana kebebasan sutradara juga kebebasan penontonnya untuk berpikir liar di luar norma itu menjadi hal yang penting ya. Jadi film horor dalam perfilman Indonesia
selain itu film horor itu juga merupakan salah satu representasi dari trauma, dari ketakutan yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Banyak ya representasi untuk perempuan yang menjadi key point saya pada malam ini sih menunjukkan bahwa walaupun di satu sisi perempuan itu memiliki kebebasan untuk berekspresi di dalam film horor di luar batasan norma, tapi di sisi lain ia juga sering dijadikan sebagai korban penindasan atau sumber teror. Jadi saya rasa itu bisa menjadi challenge bagaimana caranya perempuan masih bisa untuk berekspresi tanpa perlu menjadi sumber teror atau hantu monster dalam film horor. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Oke, dalam rangka upaya untuk mendobrak stereotyping ini ya setengahnya saya promosi aja karena tadi pada promosi jadi saya setengahnya promosi. Ini di film saya Miracle in Cell No. 7 itu sebetulnya saya melakukan banyak sekali perlawanan dari stereotyping tersebut. Misalnya ya kan di film Miracle di versi aslinya di Korea digambarkan penjara itu sangat menyenangkan, di dalamnya ada warna-warni, ada TV, ada segala macamnya. Sementara di film saya bikin penjara itu tuh sangat sangat horor dengan warna-warna yang horor sebetulnya, dengan dominan warna kuning, terus kemudian warna warm, sepia lah orang menyebutnya gitu kan. Jadi orang rasa nggak nyaman itu adalah warna-warna yang biasa dipakai buat horor. Tetapi di dalam penjara, di dalam film saya di Miracle itu, saya justru meletakkan aktor-aktor komedi di situ. Sehingga situasi yang horor di dalam penjara itu menjadi situasi yang lucu, ya kan? Nah, itu merupakan bagian pendobrakan saya. Saya awalnya pada saat membuat film ini saya merasa ragu sekali dengan gimana ya gitu kan. Penonton mau terima nggak ya seperti ini gitu kan? Maksudnya saya kasih warna yang tidak familiar gitu kan, saya kasih situasi yang pengap gitu kan, itu mau nggak ya ada kontradiksi di situ gitu kan. Nah tapi dilalahnya penonton malah suka dengan itu semuanya, meskipun ya ada catatan-catatan ya, tapi anehnya catatan-catatan itu misalnya catatan kenapa kuning apa segala macam itu justru malah muncul dari orang-orang film sendiri yang dianggap intelek terhadap film gitu kan. Itu jadi buat saya munculnya malah dikritisnya malah jadi sama orang-orang film sendiri. Kayak orang-orang film tuh ngerasa bahwa kenapa sih harus dibikin pengap, kenapa sih harus dibikin kuning apa segala macam gitu kan. Itu menjadi aneh. Ya kan. Jadi di situ membuktikan bahwa pelaku film itu sendiri yang justru malah membuat stereotyping itu masih tetap ada gitu kan. Jadi masih tetap tumbuh subur itu dari pelaku film itu sendiri. Jadi sebetulnya perjuangan kami untuk mendobrak itu tuh memang sudah sering kita lakukan, tapi pada akhirnya kemudian patah ya kan. Patah oleh orang-orang kami sendiri gitu loh. Jadi ya memang ini perjuangan yang cukup sulit gitu kan. Pertama kita film Indonesia sendiri sebagai sebuah brand itu tuh belum keren di mata penonton Indonesia. Nggak ada tuh yang namanya penonton Indonesia tuh habis gajian gitu kan. Terus kemudian saya akan ke bioskop nonton film Indonesia tuh nggak ada, ya kan? Saya yakin tuh nggak ada. Beda dengan film India. Kalau film Terima kasih Mbak Nadia. Kalau film India itu tuh gajian tuh langsung saya harus nonton filmnya Shah Rukh Khan, saya harus nonton filmnya Amitabh Bachchan, saya harus nonton filmnya Salman Khan bla 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 segala macam itu. Itu di India itu terjadi seperti itu, tapi di Indonesia enggak gitu kan. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, ketika kita membuat sebuah lompatan di dalam sebuah film itu gitu kan, itu kita justru malah dihabisi sendiri, dikritisi sama orang-orang kita sendiri gitu kan. Dan ketika kita dihadapkan pada satu problem dengan masyarakat, misalnya kayak film saya dikritisi, dihujat lah, dianggap kafir apa segala macam, itu tidak ada satupun orang film yang membela, ya kan? Jadi memang menjadi orang film di negeri sendiri itu susahnya minta ampun gitu kan. Jadi menjadi sebuah perjuangan sendiri.
Jadi itu yang menjadi sebuah gambaran, dan statement saya setengah curhat juga, ya kan, nggak ada masalah gitu kan. Kan ini kan tema curhat di sini juga, ya kan. Itu sehingga buat teman-teman semuanya, selamat datang di industri film Indonesia. Jadi kalau berharap film Indonesia akan berkembang, ya itu masih jauh sekali, karena beginilah masyarakatnya, gitu. Terima kasih banyak Mas Hanung, Mbak Winda, dan para hadirin yang telah berpartisipasi atas diskusi yang komprehensif malam ini. Kita jadi tahu banyak perspektif baru. Sedikit thumbs up sebelum kita menutup diskusi, ternyata film horor Indonesia laris tapi manis. Ada banyak faktor di dalamnya. Ada faktor psikologis, ada faktor komersial, ada faktor aspek logos mitos yang tidak bisa dipungkiri. Ada urban legend yang kuat, kokoh sosial politik, ideologi, dan sebagainya. Tapi tentunya setelah mendengarkan paparan dari Mas Hanung dan mendengarkan paparan dari Winda, akan ada kebaruan dan penyegaran terhadap film Indonesia, dan tanpa mengurangi penghargaan atas ruang kebebasan untuk berekspresi. Semoga nantinya lebih bisa menguak sisi logos dan memberikan pesan konstruktif yang rasional seperti pesan Prof. Komarudin Hidayat. Terima kasih banyak. Selamat malam. Diskusi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Hanung, Winda untuk